Welcome back to Kemeja Podcast Merdeka Belajar, only on a radio podcast make your day sound better. Hai listeners dan sahabat Atma yang lagi dengerin di Spotify atau YouTube. Ketemu lagi sama aku Tia, Ilmu Komunikasi 2021. Gimana sebulan ini kuliahnya? Udah beradaptasi belum? Udah dapet gandengan baru belum? Atau cemiwiu atau crush baru? Tia ya, ini emang ngobrolin tentang crush terus. Nah, ngomong-ngomong tentang gandengan, listeners, hari ini lagi-lagi aku nggak sendirian. Karena apa? Karena hari ini aku ada bersama dengan narasumber yang kece banget. Silakan Kak Grace. Halo listener dan sahabat Atma, kenalin nama aku Grace dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Nah itu dia listeners, bersama dengan Atma cantik dan berprestasi. Kira-kira listeners kepo nggak sih? Hari ini kita bakal ngobrolin apa? Yang pastinya bukan ngobrolin tentang gandengan ya. Kalau ngobrolin tentang gandengan, judulnya bukan MBKM, tapi gandengan Tia dan Grace. Bercanda listeners. Oke, hari ini listeners kita bakal ngobrolin tentang MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Karena aku dengar Kak Grace kemarin habis magang di Shopee ya Kak? Iya, aku baru aja selesai magang di Shopee itu bulan Agustus 2022 ini. Bulan Agustus 2022, oke. Rasanya magang di Shopee itu seperti apa? Kalau dari aku sendiri, magang di Shopee itu jadi pengalaman paling berharga selama aku kuliah di Atmajaya, di mana aku bisa terjun langsung di dunia profesional, kemudian juga ketemu dengan supervisor, dengan teman-teman yang juga menambah insight aku. Oke, menambah insight dan juga pengalaman. Betul. Tapi kalau dari segi umurnya kayak gimana? Kalau dari segi umur sendiri, untuk supervisor dan juga rekan-rekan kerja kita itu umurnya itu deket-deket, jadi kita lebih mudah untuk approach gitu. Wah, umurnya deket-deket ya? Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu, Kak Grace ini selama di Shopee di divisi apa? Aku sendiri di business development, untuk lebih spesifiknya mungkin kategori food dan home care. Food and home care, kalau jenis produknya itu seperti apa Kak? Kalau misalnya kalian tahu untuk food itu mungkin kalian familiar dengan Blue Band, Indomilk, Monde. Nah untuk home care itu mungkin kalian familiar dengan Molto, kemudian Antis gitu. Oke siap. Nah kalau misalnya di business development tuh kerjanya ngapain aja sih Kak sebenarnya? Secara general itu seperti namanya ya, business development itu artinya kan pengembangan bisnis. Jadi di situ itu kita merancang strategi bisnis yang berkaitan dengan gimana kita mempertahankan customer, gimana kita memanggil customers yang baru, terus juga berhubungan dengan kemitraan, sales, pokoknya itu sebenarnya berhubungan dengan banyak pihak. Jadi divisi kita itu jadi jembatan antara pihak internal dengan pihak eksternal gitu. Menjadi penjembatan antara internal dan eksternal. Berarti kalau misalnya di ilmu komunikasi, mungkin listeners tahu ya, itu ada yang namanya PR. Berarti itu berhubungan dengan internal dan eksternal juga, yaitu di bidang humas. Seperti itu Kakak? Ya, kita banyak berhubungan dengan itu, jadi kita melatih untuk public speaking juga. Wah, gitu. Enak banget, seru banget ya listeners ternyata. Nah, aku sebenarnya penasaran sih listeners semua di sini dan juga Kak Grace. Pendaftaran, kemudian proses dari requirement sampai dengan pengumuman keterima itu seperti apa sih Kak? Kalau dari aku mungkin kalau misalnya teman-teman kita tahu, kita tuh disuruh untuk bikin akun Kampus Merdeka gitu kan. Habis kita bikin Kampus Merdeka, kita lengkapin data dirinya, nama, asal sekolah, dan lain-lain. Kemudian nanti kita pilih tuh mitra mana yang mau kita tuju dan divisinya apa, kemudian kita apply. Nanti kayak kita harus masukin CV, sertifikat. Nah, yang paling penting itu adalah jangan lupa minta surat rekomendasi dari prodi. Minta surat rekomendasi dari prodi. Nah, terus abis dari mengumpulkan dokumen-dokumen itu, ada prosesnya lagi nggak, Kak Grace? Nah, abis itu nanti kalau misalnya kita lolos untuk CV screening, nanti kita akan dapat panggilan untuk interview gitu. Oke. Nah, interviewnya itu bisa beberapa tahap, tergantung dengan batch-nya. Kemudian kebetulan aku batch 2 kan. Nah, untuk aku cuma interview aja, kemudian nanti ada kabar gitu lewat email. Itu sekitar 1-2 minggu lah gitu. Oh, berarti termasuk cepet ya Kak Grace ya? Nah, pas denger nih dari pengumuman terus keterima, seneng gak Kak? Aku seneng banget. Seneng banget. Aku jujur aku nggak nyangka loh bisa gitu maksudnya. Tapi kenapa sih Kak Grace, kenapa milih Shopee dari banyak perusahaan di Indonesia?
Kalau untuk aku sendiri, yang pertama kenapa aku pilih Shopee itu, Shopee itu merupakan multinational company kan, perusahaan yang juga lumayan prestigious gitu. Ketika kita bisa masuk ke situ, kita punya pengalaman kerja di situ, pastinya itu nanti akan ngangkat CV kita banget kan. Gitu. Yang kedua, kenapa dari sekian multi company aku pilihnya Shopee, karena aku merasa aku familiar dengan Shopee gitu, sebagai mungkin pengguna Shopee juga. Betul sekali, saya pengguna Shopee. Aduh, di spill ya. Jadi lebih, kalau kita kerja di tempat yang lebih familiar, mungkin akan lebih menyenangkan gitu daripada sesuatu yang kita harus belajar lagi gitu. Betul. Karena aku sebenarnya sering lihat sih Kak Grace di TikTok gitu ya, kayak misalnya mereka kayak seneng banget keterima kerja di Shopee karena memang kan environment-nya juga positif, kemudian lumayan satu frekuensi juga ya semuanya untuk teman-temannya. Umurnya dekat juga. Betul. Terus kalau misalnya dari segi, kan ada dapat lanyard juga ya Kak? Itu bangga nggak? Bangga banget. Pastinya pas hari pertama kita langsung foto. Langsung masukin Instagram story. Iya, betul sekali. Iya, itu juga kebiasaan listeners kalau keterima di Shopee mungkin ya nanti ya. Semoga ya listeners. Oke. Nah, spill dong Kak, gimana tips and triknya bisa bersaing dengan mahasiswi lainnya yang mungkin juga mau masuk Shopee? Mungkin untuk listeners dan juga sahabat Atma nih yang tertarik untuk daftar di Shopee. Nah, untuk aku sendiri mungkin aku bagi tips and trick untuk interviewnya ya. Kalau misalnya interview itu, mungkin kalau misalnya kalian ditanya sama interview kalian, tolong kenalin diri kalian. Jangan kalian sebutin, oh nama aku Grace dari Atma Jaya, selesai. Bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini tuh kesempatan kita untuk promote diri kita sebaik-baiknya gitu. Mungkin CV di sini tuh udah ada, tapi interview itu pengen tahu gimana kamu tuh kenalin diri kamu dengan baik. Jadi kamu misalnya kamu kenalin di luar dari CV kamu gitu. Misalnya di CV kamu kan tertera pendidikan, organisasi, prestasi, tapi sebutin yang lain. Contohnya kayak, oh nama aku Grace, aku itu orangnya punya jiwa leadership yang tinggi, dilihat dari aku sering jadi ketua kelas di sini, aku aktif gitu. Lebih ke personality kamu, itu tips yang pertama. Nah, yang kedua itu mungkin kalau misalnya daftar di Shopee itu kan merupakan salah satu multinational company ya. Usahain ngomong bahasa Inggris gitu. Usahain gunakan bahasa Inggris. Misalnya kalian juga kurang lancar gitu, at least usahakan gitu, karena usaha itu yang nantinya akan dilihat gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya ditanya nih, biasa kan kita ditanya di akhir interview, ada pertanyaan nggak gitu, itu kesempatan kamu buat nunjukin kalau kamu tuh sebenarnya orang yang mau belajar dan juga penasaran, bener-bener ingin posisi ini. Jadi kamu tanya gitu, nantinya pekerjaan ini aku kerjanya sama siapa ya, atau kira-kira boleh nggak sih dijelasin ntar kerjanya ngapain gitu, daripada kamu diem gitu. Karena kalau misalnya kamu diem, prinsip untuk diam itu emas itu nggak berlaku di sini gitu. Jadi kita pengen dilihat antusiasnya. Oke, paham. Berarti ya listeners ya, tips yang pertama itu adalah yang pertama branding ya. Berarti branding, personality branding, coba usahakan bilang kelebihan atau keunggulannya di bidang apa. Iya, betul sekali. Terus yang kedua adalah usahakan untuk ngomongnya adalah bahasa Inggris karena multinational company. Oke. Tapi seandainya nih Kak Grace ya, kalau gak bisa bahasa Inggris tuh gimana? Gak bisa bahasa Inggris itu nggak masalah juga. Yang penting itu kalian itu percaya diri ketika kalian ngomong gitu. Misalnya kalian lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, kalian tunjukin kalau kalian tuh nggak gagap, nggak gitu. Kalian tunjukkan karisma kalian gitu ketika kalian ngobrol. Oke, dan yang ketiga adalah mau belajar. Betul sekali. Oke, kalau pada saat ada pertanyaan dari HR-nya ya, berarti ada pertanyaan dari HR, ditanya aja sepuasnya, berarti mereka open dong? Mereka cukup open, tapi kita juga tahu batasannya ya. Iya, gitu. benar-benar. Setuju. Nah, itu dia 3 tips supaya bisa lolos di Shopee ya, atau mungkin di perusahaan lainnya. Oke. Berarti sekarang udah selesai program magangnya Kak Grace? Iya, aku udah selesai. Oh, udah selesai. Nah, karena sudah selesai, manfaat apa yang Kak Grace dapat? Kalau dari aku sendiri, jujur aku tuh orangnya pemalu. Aku pemalu banget sebelum aku masuk Shopee. Tapi aku ditempatin di business development atas kemauan aku sendiri juga. Aku berhubungan dengan
mau nggak mau aku harus berhubungan dengan pihak eksternal, pihak internal. Lama-lama aku dipaksa gitu untuk bisa ngomong sama orang lain, bisa approach orang lain. Bahkan aku dapet review kalau misalnya dulu tuh Grace itu pemalu banget, tapi sekarang tuh kayak ini namanya siapa gitu. Udah lebih ini ya. Udah lebih jauh lebih dewasa. Berarti manfaat yang pertama tadi udah dari pemalu, sekarang udah jadi lebih approach. Ada lagi nggak Kak manfaat lain? Untuk itu juga kita belajar banyak banget skill yang nggak bisa kita pelajarin di kuliah ini. Kalau misalnya kuliah kan kita lebih ke teori ya, di sana itu langsung kita terjun, gimana kita ngadepin langsung ke supplier, gimana kita menerima komplain gitu. Maksudnya juga kita terbiasa untuk pressure, menghadapi pressure customer benar-benar. Oke, menangani customer itu juga mudah ya Kak Grace ya. Betul sekali. Terus gimana Kak, biasanya kalau menangani customer yang bawel, terus juga banyak komplain itu gimana Kak Grace sendiri? Nah itu juga kita belajar sih dari kitanya nggak bisa, dari akunya juga gelagapan gitu dalam menghadapin supplier yang kadang juga banyak kan juga requestnya gitu. Lama-lama terbiasa gitu, oke sebentar ya, nanti saya hubungin lagi, nanti saya ininya lagi. Itu lama-lama kita belajar gitu, beradaptasi. Iya benar sih, benar beradaptasi lah. Oke, nah Kak Grace, terakhir dari aku sebenarnya, boleh dong kasih motivasi untuk listener semuanya supaya termotivasi juga untuk mau ikutan MBKM khususnya di MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Oke, kalau dari aku sendiri untuk listeners dan juga sahabat Atma yang mungkin masih ragu nih pengen daftar MBKM, menurut aku kali ini adalah kesempatan yang sangat baik gitu, karena MBKM sendiri itu baru muncul beberapa tahun terakhir ini kan. Jadi angkatan-angkatan kalian itu merupakan angkatan yang cukup beruntung gitu bisa mengalami transisi pendidikan dari program MBKM ini gitu. Jadi tolong dimanfaatkan kesempatan ini dengan baik gitu. Maksudnya di sini juga kita bisa belajar di luar apa yang kita pelajari di kampus gitu. Kita bisa konversi sekitar 20 SKS gitu. Terusan kita juga bisa menikmati lingkungan di luar gitu. Kita juga kenalan sama orang-orang baru, kita tambah skill kita. Itu nantinya akan ketika kalian lulus, kalian nggak akan kaget gitu dengan dunia kerja karena kita sudah terbiasa gitu ketika kita ikut MBKM ini. Oke, terbiasa dengan dunia kerja. Nah, berarti seperti soft skill dan juga hard skill-nya juga diasah ya Kak? Betul sekali. Oke, boleh kasih contoh nggak Kak? Kira-kira mungkin 1 atau 2 soft skill yang bisa listeners dapatkan ketika mereka mau coba MBKM? Soft skill-nya mungkin nantinya kita banyak project-project yang akhirnya menuntut kita untuk ngeluarin leadership kita gitu. Kemudian juga public speaking. Kenapa? Karena sekali lagi untuk pekerjaan aku sendiri relate banyak sama pihak eksternal. Kita bakal banyak meeting dengan pihak eksternal. Jadi mau nggak mau nantinya pasti berasa deh ketika kalian kembali lagi kan Jaya, kalian presentasi akan lebih luas gitu. Oke, presentasinya kalau lulus, mungkin yang lagi semester 7 sekarang sudah merasakan MBKM akan terbiasa nantinya pas skripsi ya. Iya betul. Oh, Kak Grace lagi skripsi sekarang. Iya ampun, kita doain ya semoga skripsinya Kak Grace di sini lancar. Oke. Kak Grace, sebenarnya tidak terasa waktu kita sudah berakhir di sini. Cepet banget ya ngobrol-ngobrol kayak gini, rasanya aku pengen 2 jam ngobrol. Tapi memang terbatas ya secara waktunya. Dan Kak Grace, aku mau ucapin terima kasih sebelumnya sudah mau jadi narasumber kita hari ini di kemeja yang kedua di MSIB. Oke, langsung aja yang terakhir, jangan lupa untuk follow, like, komen, dan juga subscribe YouTube, Instagram, dan juga TikToknya Unika Atma Jaya, dan juga YouTube-nya Atma Radio atau E-Radio. Dan jangan lupa untuk follow lipp.uaj, dan terakhir dari aku, E-Radio Podcast, Make Your Day Sound Better.